Hai teman-teman, sekarang Olin lagi di Kedongan Vet bareng Dokter Titin. Halo, selamat malam. Nah, Olin lagi pengen tahu nih, apa aja sih aktivitas Dokter Titin di sini? Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Dokter Titin. Dok, biasanya dokter kalau di klinik itu biasanya nanganin hewan apa? Oke, jadi kalau misalnya saya spesialisnya di klinik itu nanganinnya memang kita nanganin kucing sama anjing. Itu sih mostly. Biasanya sih saya lebih sering nanganinnya kucing. Kucing. Terus kan kalau kayak Dokter Pristi itu ada praktek khususnya, ya interestnya itu kan ke akupuntur. Kalau Dokter Titin tuh ada nggak sih interestnya di praktek apa gitu mungkin? Oke, kalau saya sih interestnya itu atau lebih seringnya itu nanganin kasusnya kasus interna. Nah itu kasus interna itu istilahnya kasus penyakit dalam. Jadi sama ada juga yang emergency juga saya bisa nanganin itu biasanya. Wow, ternyata hewan ada penyakit dalam ya dok? Ada. Oh ada ya. Misalnya tuh kayak gimana ya penyakit dalam itu? Kayak penyakit hati kah atau penyakit? Ya benar. Oh Hewan ada. juga punya penyakit hati, kalau kita istilahnya kan penyakit liver. Ya. Terus penyakit ginjal juga ada. Misalnya juga kayak diare, kayak gitu, enteritis namanya, itu juga ada. Itu semua penyakit dalam. Oh, kalau virus itu berarti dokter juga nanganin? Itu termasuk penyakit dalam atau enggak ya? Ya, itu juga masuk bagian dari penyakit dalam untuk sementara di sini kan karena kingdomnya, maksudnya karena pembagian dari part di hewan itu lumayan besar untuk penyakit dalam, termasuk penyakit kulit pun masih masuk penyakit dalam. Wow. Jadi kalau penyakit virus itu kita namanya penyakit infeksius. Infeksi. Ya, Oke. infeksi. Biasanya nih kalau penyakit virus atau infeksi biasanya itu kayak gimana ya penyakitnya? Iya, yang ditimbulin dari virus itu tuh biasanya gimana sih di hewan itu? Oke, jadi kalau misalnya ada hewan yang ternyata dia sakit virus atau terinfeksi virus, gejala yang di rumah itu yang biasa muncul, yang paling common tuh pasti pertama nggak mau makan. Gak mau makan. Ya, hewannya pasti nggak mau makan, keluhannya datang ke klinik pasti karena hewan saya udah nggak mau makan 2 hari, 1 hari, kayak gitu. Terus biasanya akan diikuti sama gejala lain yaitu muntah, diare. Apalagi kalau misalnya ada namanya penyakit virus parvo, itu khas banget diarenya berdarah. Wow. Berarti itu berdarah. virus parvo itu Olin pernah dengar sih, tapi itu berarti parah banget ya kalau udah kena parvo. Iya, jadi tingkat kematian untuk parvo itu tinggi sekali. Jadi kalau misalnya dia udah sampai kena penyakit parvo atau terdiagnosa penyakit parvo pada hewan yang di bawah umur 1 tahun, itu tingkat survive-nya atau tingkat bertahannya itu cukup kecil. Wah, berarti kalau hewan kita kena parvo itu harus cepet-cepet ke dokter hewan ya? Ya benar, harus cepat-cepat dibawa ke dokter hewan. Jadi tandanya pun tandanya memang tidak bisa spesifik bilang kalau virus harus parah, enggak. Tapi kadang di awal, kondisi awal cuman nggak mau makan, cuman muntah biasa, itu juga udah jadi tanda-tanda yang harus mengkhawatirkan. Harus dibawa ke dokter hewan segera. Karena biasanya sering owner nih kasus-kasusnya dia itu datang sudah kondisi parah karena bilangnya udah nggak mau makan 3 hari, terus sudah diare banyak sekali. Nah itu cenderung tingkat keberhasilan pengobatannya jadi makin menipis jadinya. Oh gitu ternyata. Berarti kalau teman-teman punya hewan peliharaan yang udah nggak mau makan sehari,
itu harus cepet-cepet deh hubungin dokter hewan biar nggak bablas, siapa tahu itu adalah virus parvo ya. Bisa, apalagi dengan hewan yang muda di bawah 1 tahun terus tidak pernah tervaksinasi, nah itu udah curiga aja dah. Berarti virus ini susah banget dikenalinnya dok, kalau misalkan seperti Olin nih, ownernya masih awam tentang penyakit-penyakit. Jadi kalau udah ada gejala kayak tadi, nggak mau makan, dia diare, muntah-muntah, itu langsung aja hubungin dokter hewan terdekat di rumah kalian. Sebenarnya ini virus pasti masih banyak banget ya bahasannya dok ya. Banyak itu cuma satu aja. Itu baru virus parvo aja dan itu belum kelar pastinya. Oke. Kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang virus atau tentang penyakit dalam seperti ya yang tadi disebutin sama dokter Titin, teman-teman bisa banget tanya-tanya di kolom komentar. Nanti Olin akan sampaikan ke dokter Titin dan kita sharing-sharing lagi di part berikutnya. Dah. Kasih ya dok.